Oke. Saya mau nanya, ini suara saya jernih nggak? Di chat aja kalau itu jawabnya. Bisa kedengaran semua? Oke. Very good. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera. Kita akan mulai dengan sesi baru, dengan course baru, yaitu CompTIA Security Plus. Exam number SY0-601. Ya, di sini kita mulai dengan perkenalan dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari about this course, ya, CompTIA Security Plus, ya, ini adalah first security certification IT professional should earn, ya, yang harus dimiliki oleh IT professional. Ini sebenarnya ini adalah core knowledge yang berhubungan dengan cyber security role, apapun itu, mau dia sebagai pen tester, defender, ya, offensive, defensive, semuanya, ya. Nah, jadi ini memang sangat disarankan untuk pemula di bidang security, cyber security, information security, dan biasanya ini Security Plus ini ada incorporate best practices in hands-on troubleshooting to ensure security professional have practical security problem solving skills. Ya, itu termasuk juga sedikit penanganan mengenai security incidents. Ya, oke. Nah, beberapa course objectives yang ada yaitu compare security roles and security controls, ada sekitar 21 ya objectives-nya. Compare security roles and security controls, explain threat actors and threat intelligence, kemudian perform security assessments and identify social engineering attacks and malware types, kemudian summarize basic cryptographic concept and implement public key infrastructure, kemudian ada implement authentication controls, dan kemudian ada implement identity and access and account management controls. Kemudian implement secure network designs, network security appliances, and security secure network protocols. Yeah. Kemudian implement host, embedded / Internet of Things and mobile security solution. Juga implement secure cloud solutions, explain data privacy and protection concepts, perform incident response and digital forensics. Juga tentang ini risk management, ya, summarize risk management concept and implement cyber security resilience and explain physical security. Itu ya. Oke. Nah, course layout. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau untuk yang security plus nih dari network plus sih sebenarnya ya. Sebenarnya udah ada lab ya, tapi kalau Anda bisa ngerjain sendiri sih tanpa lab juga nggak apa-apa ya. Jadi secara outline ini seperti ini sama ya, tapi ini saya rasa udah ini ya. Kayak model comparing security rules and security control rata-rata sekitar kalau di full course per hari itu sekitar 3 sampai 4 lessons ya. Nanti juga ada latihan soal dan mock ya seperti biasa. Oke, saya skip aja dulu ini ya. Ya, kita mulai dengan kita akan mulai dengan lesson 1. Ya. Lesson 1 ini comparing security roles and security controls ya. Nah, di sini ada dua objectives, yaitu objektif yang 1A yaitu compare and contrast information security roles. Kemudian 1B yaitu compare and contrast security control and framework types. Ya. Oke, kita mulai dari topik 1A. Ya. Oke, topik 1A ini berhubungan dengan information security. Ya. Ya, information security kadang-kadang disebut dengan infosec, ya, refers to the protection of data resources from unauthorized access, attack, theft, or damage. Jadi sebenarnya lebih ke arah proteksi, berhubungan dengan proteksi data resources, ya, dari unauthorized access, attack atau theft. Jadi ada serangan, pencurian atau kerusakan. Ya. Nah, kemudian di sini juga kita kenal, ya, istilah-istilah yang nantinya Anda pelan-pelan pelajari, yaitu istilah-istilah yang berhubungan dengan CIA. Ya.
Jadi sebenarnya objektif dari information security adalah memastikan bahwa data atau informasi itu aman dari berbagai tindakan yang tidak diauthorize, ya, atau bahkan ada attack, serangan atau kerusakan. Ya. Nah, kemudian ada konsep seperti apa itu confidentiality. Ya. Confidentiality ini konsep ya, di mana bahwa informasi-informasi itu sebenarnya atau beberapa informasi atau certain information should only be known to certain people. Jadi informasi itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang tertentu. Ya. Nah, kemudian ada konsep integrity. Integrity means that the data is stored and transferred as intended and that any modification is authorized. Jadi memastikan bahwa data yang disimpan di transfer itu memang ditujukan kepada orang yang authorized, dan modification harus diotorisasi, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ya. Kemudian ada konsep availability. Ini konsep means that information is accessible to those authorized to view or modify. Jadi information itu harus selalu bisa diakses oleh orang-orang atau user yang sudah authorized, yang boleh di-view atau dimodifikasi. Nah, kemudian selain itu juga ada konsep yang namanya non-repudiation, di mana non-repudiation ini berarti atau apa istilahnya kita bisa artikan sebagai satu metode di mana subjek cannot deny creating or modifying data. Jadi dia nggak bisa bilang, oh saya nggak ada create data atau modify data atau bahkan mengirimkan data atau informasi. Ya, itu yang dimaksud dengan CIA. Nah, kemudian next ada yang namanya cyber security framework. Nah, cyber security framework ini kalau Anda lihat itu dikeluarkan oleh yang namanya NIST. NIST itu kepanjangan dari National Institute of Standard and Technology. Ya. Nah, cyber security framework ini, ya, goalnya adalah memastikan information security, cyber security yang melakukan provisioning secure processing hardware and software. Ya. Jadi ada beberapa task yang diatur di dalam framework ini, yaitu identify, develop security policies and capabilities, ya. Kemudian dilanjutkan dengan protect, procure, develop, install, operate, and decommission of IT hardware and software asset, ya, with security as an embedded requirement. Jadi melakukan procurement, developing, ya, pengembangan, instalasi, operasi, decommissioning artinya kita udah nggak pakai lagi ya. Kemudian detect, perform ongoing proactive monitoring to ensure that controls are effective and capable of protecting against new type of threats. Kemudian ada yang namanya response, identify, analyze, contain, and eradicate threats to system and data security. Dan terakhir itu yang namanya recover, implement cybersecurity resilience to restore system and data if other controls are unable to prevent attacks. Nah, Anda bisa baca-baca ya tentang NIST ini, NIST Cybersecurity Framework. Jadi fokus utamanya adalah memastikan bahwa information security, ya, yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa melakukan provisioning terhadap processing hardware and software secara aman. Ya. Nah, next, ini masih banyak ini ya, istilahnya teoritis ya. Nah, Anda bisa lihat NIST Cybersecurity Framework, Anda googling aja bisa dapat lah ya. Nah, kemudian ada di next topiknya adalah Information Security Competencies. Nah, ini sebenarnya adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang IT professional yang nantinya bekerja di bidang security. Nah, kemudian kalau di sini dilihat ada beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan berhubungan dengan roles yang berhubungan dengan information security atau cyber security. Ya. Seperti contohnya partisipasi, ya, participate in risk assessment and testing, kemudian specifying, sourcing, installing, and configuring secure devices and software, kemudian set up and maintain
document access control and user privilege profiles, kemudian monitor audit logs and events, review user privileges, document access controls, kemudian manage security-related incident response and reporting, termasuk create and test business continuity in disaster recovery plans and procedures, kemudian participate in security training and education program. Nah ini, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan information security. Ya. Nah kemudian kita lihat information security roles and responsibilities. Nah ini bisa mapping, bisa kita mapping dengan yang namanya kompetensi tadi. Ya. Now, the structure of security responsibilities will depend on the size and hierarchy of an organization, but these roles are typical. Jadi tergantung ya besarnya organisasi, hierarkinya, ya. Nah, ada beberapa mulai dari misalnya yang paling terkenal itu yang namanya CSO, Chief Security Officer, ya. Atau ada yang menyebutnya Chief Information Security Officer atau CISO, ya. Ya, mereka ini yang punya apa istilahnya tanggung jawab penuh di bidang information security atau cyber security, atau bahkan ada yang namanya director of security. Ya, nah mereka ini punya tanggung jawab sangat-sangat besar yang berhubungan dengan information, communication, and technology. Ya, nah kemudian dari sisi manajerial ini kita ada managers. Ya, manager have responsibility for domains such as building control, ICT, or accounting. Ya. Nah, kemudian manager juga ada SOC manager, ada information security manager, dan beberapa apa istilahnya tingkatan yang lain. Nah, kemudian dari sisi technical kita juga banyak ya. Kalau dari sisi technical ini ada yang namanya Information System Security Officer (ISSO). Ya. Yang punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan, memaintain ya, memaintain itu kan merawat ya, melakukan perawatan dan monitoring dari policy. Ya. Nah, kemudian ada banyak yang kita bisa lihat di sini, ada network administrator, security administrator, atau yang lain-lain. Pada umumnya sih job title-nya Information System Security Officer. Ya. Nah, selain itu juga ada non-technical, ya, which have responsibility of complying with policy, with any relevant registration. Jadi memastikan bahwa kita perusahaan itu comply dengan policy dan comply dengan undang-undang atau peraturan-peraturan dari luar. Termasuk adanya yang namanya due care and liability. This is known as external responsibility, ya, yang memastikan bahwa directors atau owners itu memang punya tanggung jawab penuh terhadap untuk memastikan bahwa information security itu sudah dijalankan dan punya tanggung jawab penuh untuk memastikan proteksi terhadap aset. Oke. Nah, kemudian selain itu juga nah kemarin kita udah sempat ngobrol mengenai SOC, ya, Information Security Business Units, ya. Contohnya ada SOC. SOC itu kepanjangan dari Security Operation Center. Security Operation Center ini adalah lokasi di mana security professional itu melakukan monitoring terhadap dan melakukan monitoring dan proteksi terhadap information asset across business function, ya. Seperti contohnya finance, operations, sales, marketing, and so on, ya. Jadi ini khusus ya. Jadi memang dibangun dan di-establish ya untuk memastikan bahwa aset itu diproteksi dengan baik. Ya. Nah, kemudian ya selain itu juga berhubungan dengan berbagai hal nih kalau di SOC-nya, incident response ya, incident handling, malware analysis ya, dan berbagai hal yang lain ya. Selain itu juga ada yang namanya DevSecOps. Ya. Jadi awalnya ada yang namanya DevOps, Development and Operation. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah kolaborasi antara pengembang aplikasi dan sistem administrator. Ya. Nah ini. Nah kemudian ini berhubungan dengan project management yang namanya Agile. Ya. Sedangkan DevSecOps ini mengextend boundary dari security specialist and personnel. Ya. Jadi maksudnya untuk mengawal DevOps kita ada yang namanya security, DevSecOps, yang menggabungkan development, security, dan operation. Nah, kemudian selain itu kita juga ada yang namanya incident response, a dedicated cyber incident response team atau yang namanya CSIRT atau CIRT. Nah, ini sama nih ya.
Ada yang namanya Cyber Incident Response Team, ada yang namanya Computer Security Incident Response Team, atau Computer Emergency Response Team. Mereka ini sebenarnya sama. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa insiden itu bisa di-tackle. Ya. Ada kontak, notifikasi terhadap security incident, dan melakukan istilahnya analisis terhadap insiden dan melakukan perbaikan, ya, remediation. Ya. Oke. Nah, itu adalah Information Security Business Units. Ya. Oke. Kemudian kalau kita ada lab sih nanti saya tunjukin contoh demo lab ya. Kemudian topik 1B, compare and contrast security control and framework types. Ya. Syllabus objectives covered, ini compare and contrast various type of controls, dan kemudian ada explain the importance of applicable regulations, standards, or framework that impact organizational security posture. Ya. Nah, kita lihat di sini ada security control categories, ya. Jadi ada beberapa kategoris yang ada di sini, ya. Yang umum sih ada yang namanya managerial, dari atas duluan ya kita bicara ya, managerial. Ya. Control that gives oversight of the system, ini dari sisi managerial. Kebanyakan yang berhubungan dengan risk identification, ya, atau misalnya security awareness, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di bawah ada yang namanya operations atau operational. Ini adalah controls that depends on the person for implementation. Jadi harus ada manusianya. Contoh melakukan misalnya backup atau melakukan training. Ya. Nah, kemudian ada namanya technical security control. Controls implemented in operating system, software, and security appliances. Kalau yang technical itu yang berhubungan dengan software, hardware. Ya. Contohnya antivirus, firewall, dan sebagainya. Nah, itu adalah kategori dari atau jenis-jenis kontrol, ya, mulai dari manajerial, operational, dan technical. Ya. Nah, kemudian dari sisi functional types, ya, secara fungsi, security control itu ada beberapa. Jadi ada yang namanya preventive atau preventative. Ya. Ini bisa physical atau logical yang merestrict unauthorized access. Ya. Kemudian operates before an attack, ya. Kalau kita lihat ini kan ada gambar sebelah kiri itu ada yang namanya preventative sebelum adanya attack. Kemudian ada yang namanya detective, ya, which may not prevent or deter access, but it will identify, record any attempted or successful intrusion. Ya. Operates during an attack. Nah, contohnya kalau detective kayak model CCTV dari sisi fisikal, ya, atau misalnya logs atau system events, ya, yang ada di Windows maupun di Linux misalnya. Kemudian ada yang namanya corrective. Corrective control responds to and fixes an incident and may also prevent its reoccurrence. Operates after an attack. Okay. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya physical security control. Control such as arms, gateways, and locks that deter access to premises and hardware. Ya, jadi dari sisi physical banyak ya, ada kunci, ada pintu, ada pagar. Nah, kemudian ada yang namanya deterrent security control. Ya. Control that may not be physically or logically prevent access, ya, tetapi yang memang tidak bisa secara physical maupun logical itu memprevent akses atau mencegah akses, tapi secara psikologi, ya, psychologically discourages an attacker from attempting an intrusion. Jadi membuat orang yang attacker itu jadi nggak berani atau ya takut secara psikologi. Ya, kalau kita tulis misalnya CCTV terinstall di sini atau ada anjing galak, ya, itu kan bikin orang nggak berani ya. Nah, itu disebut dengan deterrent security control. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya compensating. Compensating ini adalah substitute for a principal control. Ya. Misalnya contoh gini, di satu kasus di mana Anda ada kerentanan yang ditemukan pada suatu software. Nah, kemudian kerentanan tadi itu belum ada obatnya, belum ada patch-nya. Disebut dengan zero day. Ya. Nah, terus bagaimana dong kalau nggak ada patch? Kan nggak bisa di-patch. Nah, kita harus melakukan yang namanya menjalankan atau mengimplementasikan compensating control, di mana compensating control ini menggantikan kontrol-kontrol yang harusnya ada. Misalnya contoh patch itu kan principal control yang harus ada, tapi karena ini zero day, tidak ada obatnya, berarti kita
harus melakukan tindakan apa istilahnya alternatif, yang tujuan utamanya sebenarnya adalah menekan risiko serendah mungkin, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari security control based on functional types. Nah, kembali ke NIST Cyber Security Framework atau CSF, ya. Ini adalah berisi aktivitas ya dan objektif yang berhubungan dengan mitigasi risiko, ya. Nah, ini adalah cuma salah satu dari berbagai framework yang ada yang dikembangkan oleh misalnya NIST itu sendiri, National Institute Standard and Technology. Nah, masalahnya kenapa kita butuh framework, ya? Importance of framework, ya. Nah, framework ini sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk memberikan informasi mengenai objective statement of current capability. Jadi, kapabilitas kita untuk saat ini itu apa? Measure progress towards a target capability, melakukan pengukuran terhadap satu progress yang berhubungan dengan pencapaian ya capability, ya, kapabilitas, dan verifiable statement for regulatory compliance reporting. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan statement yang bisa di-verify, yang berhubungan dengan compliance reporting. Nah, NIST sendiri mengeluarkan berbagai jenis framework. Contohnya Cyber Security Framework, CSF, Risk Management Framework, RMF, Federal Information Processing Standards, dan Special Publication. Banyak special publication, NIST SP 800 ya, SP 800-34 ya, DAS 61 dan sebagainya. Nah, itu banyak dipakai untuk berbagai standar ya. Nah, selain itu juga ada framework lain ya, misalnya dari ISO ya. Ada ISO International Organization for Standardization yang mengeluarkan ISO 21000 ya. Information Security Standard, kemudian ada ISO 31000 Enterprise Risk Management. Ya, selain itu juga ada standar-standar yang lain seperti Cloud Security Alliance. Ya, mereka mengeluarkan Security Guidance for Cloud Service Providers, Enterprise Reference Architecture, Cloud Control Matrix. Kemudian ada juga yang dari SSAE, Statements on Standard for Attestation Engagement, Service Organization Control. Nah, ini berhubungan dengan laporan audit. Ya. Ada dua, ada SOC 2, which evaluate service provider. Ada dua tipe, report assessment, system design, sama type 2 report assessment, ongoing effectiveness. Kemudian ada SOC 3, public compliance report. Ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya benchmark dan secure configuration guides. Ya. Nah, kita ada framework, high level. Ya. Tapi kalau kita mau detail implementation, kita harus menggunakan beberapa standar yang lain. Contohnya bisa kita ambil dari CIS. CIS itu ada yang namanya 20 CIS Control. Ya, Anda bisa baca-baca tentang ini. Ya, 20 CIS Control. Ya. Kemudian ada yang namanya CIS RAM, Risk Assessment Method. Ya. Nah, kalau 20 CIS Control, ya, ini sebenarnya berhubungan dengan 20 kontrol yang paling umum digunakan. Anda boleh baca-baca lagi. Ya. Tidak terlalu fokus di sini. Nah, kemudian juga mereka mengeluarkan yang namanya benchmark atau baseline yang biasanya digunakan untuk berbagai lakukan hardening atau perbaikan atau istilahnya men-setup baseline yang berhubungan dengan vendor spesifik seperti misalnya dari Microsoft, Oracle dan sebagainya ya. Termasuk Cisco juga. Nah, mereka punya benchmark dari CIS namanya CIS benchmark ya, dan biasanya diadopsi oleh berbagai perusahaan ya. Nah, selain itu juga dari OS, dari network, dari vendor, mereka juga punya specific guidelines ya atau benchmark ya. Contohnya ada Vendor Guides and Templates, CIS benchmark, Department of Defense Cyber Exchange, sama NIST National Checklist Programs ya, itu. Sebentar ya. Oke. Nah, selain itu juga ada application, service, and web server application. Ya. Ini berhubungan dengan bagaimana kita mengimplementasikan application server. Ada yang namanya client server application,
ada multi-tier ya dengan menggunakan front end, middleware, ya kemudian ada back end, kemudian ada OAS juga ya. OAS ini adalah sebenarnya berhubungan dengan ini ya security yang berhubungan dengan web ya. Security yang berhubungan dengan web. Oke. Saya tahan dulu ya, nanti baru kita ngobrol. Ya, kemudian ada regulation, standards, and legislation. Nah, ini berhubungan regulasi. Nah, kalau di Indonesia regulasinya banyak ya. Ada Undang-Undang ITE, OJK, BI, dan sebagainya. Nah, kalau dari luar seperti misalnya Amerika ada beberapa. Contohnya untuk due diligence, ya, legal term of meaning that responsible person have not been negligent. Jadi negligence itu maksudnya apa ya? Apa ya negligence itu bahasa Indonesianya? Kalau nggak salah saya itu kalau orang yang ya lalai ya, kelalaian. Nah, ini ada beberapa misalnya Sarbanes-Oxley, Computer Security Act, Federal Information Security Management, FISMA. Ya, kemudian juga ada untuk privacy ada yang namanya GDPR, ya, General Data Protection Regulation. Ya. Ini berlaku di ini ya UE ya, European Union. Ya. Selain itu juga ada beberapa national, territory, and state laws ya seperti Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) atau ada yang namanya Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA), kemudian ada yang namanya California Consumer Privacy Act atau CCPA. Termasuk juga regulasi yang berhubungan dengan kartu debit dan kartu kredit yang diatur oleh Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, tolong baca-baca ya. Oke. Nanti kita ada ini ya. Jadi in summary, kalau kita tadi ini bisa kita lihat, kita pelajari beberapa hal yang berhubungan dengan framework, ya. Ada framework, ada CIA, ada SOC, ada DevOps, DevSecOps, kemudian juga beberapa role seperti ada CISO, CSO, dan sebagainya, ya. Dan kemudian juga beberapa framework, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kali ya, kenapa sih sebenarnya kita menggunakan framework? Nah, banyak organisasi yang mereka itu ingin diukur kematangan dari sisi kedewasaan dari information security atau cyber security-nya. Jadi kita butuh framework karena framework itu memberikan semacam apa ya, yang juga framework ya, memberikan kisi-kisi objektif-objektif yang harus dicapai. Jadi udah teratur dia. Ya. Jadi kalau kita mau ngukur misalnya seberapa matang sih information security atau cyber security posture-nya di organisasi, nah kita bisa menggunakan framework. Dan framework bisa memberikan kita input terhadap kontrol apa aja yang harus kita implementasikan di organisasi. Oke? Ya. Sebelum ini saya on-kan ini ya, biar bisa diskusi sedikit. Saya nggak mau terlalu buru-buru di security ya. Bentar, saya kasih unmute. Ya, silakan kalau mau nanya. Ya, sambil saya stop dulu ininya, presentasi. Silakan. Coba ngomong, bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau nanya? Siapa ada yang mau nanya? Silakan. Pak Semi tanya boleh? Ya, silakan. Pak Semi mau tanya, kalau untuk framework-nya itu apakah cuma NIST atau ada yang lainnya, Pak Semi ya? Terus apa kita harus Sorry, ulangin framework-nya? pelan-pelan. Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan. Satu-satu. Maaf. Untuk framework-nya, apakah cuma ada NIST atau ada yang lain? Tadi kan udah dijelasin, ada beberapa. Contohnya dari ISO, yang paling sering ya. Ada NIST, ada dari ISO, International Standard Organization, kemudian standardization ISO lah ya, ISO itu International Standardization Organization, kemudian ada dari ISACA, kalau seperti COBIT, ada ITIL, ada PCI DSS, ada COSO, banyak sekali. Ya. Pak Semi, mohon maaf boleh tambahin Pak. Untuk EU sendiri, Uni Eropa ada ENISA Pak. Ya betul, ENISA betul. Ya, tapi itu di luar skopnya dari yang ada di ini ya, yang ada di mana Security Plus ya. Tapi ya sangat disarankan untuk istilahnya apa ya,
untuk kita ini membaca dan mengetahui framework dan standar-standar yang lain, begitu kira-kira. Oke, silakan ada yang lain yang berhubungan dengan ini ya. Tadi bagus ya, ini ada pertanyaan. Jadi intinya yang namanya standar framework itu kita tidak cuma mengambil dari NIST, dari NIST, bisa juga dari ISO, bisa dari COSO, bisa dari COBIT, bisa dari PCI DSS dan sebagainya. Tergantung dengan objektifnya apa dulu nih, gitu loh. Mau ngapain nih, gitu kan? Pak Semi, mohon maaf Ya. Pak. Mungkin saya kasih contoh sedikit boleh ya Pak ya? Silakan. Ketika kita mau melakukan masuk ke lantai bursa di New York misalnya, di sana kan mereka punya regulasi harus comply dengan A, B, C, D, E, F, G. Ya. Maka dengan sendirinya perusahaan Indonesia pun harus ikut comply dengan prerequisite atau persyaratan yang mereka ajukan. Betul. Dan itu tadi yang seperti disampaikan Pak Semi bisa macam-macam. Bisnis kita misalnya ke consumer goods misalnya. Dia minta PCI DSS seperti itu. Maka kita harus ikutin PCI DSS misalnya. Ya. Seperti itu sih Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya, begitu tuh Mas ya, teman-teman yang lain. Jadi compliance itu penting ya, berhubungan dengan bisnis juga kan. Kalau tidak comply ya nggak bisa, bisnisnya bisa jadi nggak jalan kan gitu. Kayak Indonesia orang mau buka jual beli kripto aja tuh harus ikut Bapeti kalau salah saya tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Harus comply. Oke. Silakan. Ini sambil saya nyari ini, nanti kita ada latihan soal sebentar ya. Saya sambil Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tanya Pak. Ya. Untuk framework tadi itu apakah semua ada sertifikatnya gitu Pak? Kalau ISO kan ada ya, kita udah sering. Ada. Kebanyakan sih ada. Kalau compliance itu biasanya ada bukti. Ada ya. Jadi intinya kalau itu biasanya ada proses ya. Kalau Indonesia namanya SNI, Standar Nasional Indonesia ya, benar ya. Oke. Sambil saya lanjut dulu ya, biar materinya tercover semua. Saya lanjut ke lesson 2. Nah, di lesson 2 ini kita belajar yang topik yang namanya explaining threat actors and threat intelligence ya. Ada dua objektif di sini, yaitu objektif pertama adalah explain threat actor types and attack factors, kemudian ada explain threat intelligence sources. Oke. Nah, kita mulai dari topik 2A. Explain threat actor types and attack factors. Silabus objektifnya explain different threat actors, factors, and intelligence sources. Ya. Nah, pertama kita kenalin dulu apa yang dimaksud dengan vulnerability. Ya, sebut dengan kerentanan. Ya. So vulnerability is a weakness that could be triggered accidentally or exploited intentionally to cause a security breach. Ya. Jadi kerentanan itu bisa dieksploitasi secara secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Contohnya ada kerentanan yang berhubungan dengan improperly configured atau installed hardware software. Jadi pada saat instalasi ada konfigurasi yang salah, itu bisa dieksploitasi. Nah, selain itu juga ada yang namanya threat. Threat itu is a potential for someone or something to exploit vulnerability. Jadi ada satu potensi di mana seseorang atau sesuatu itu bisa melakukan eksploitasi terhadap kerentanan, ya, dan tujuannya adalah breach security, ya. Dan kemudian a threat may be intentional, ya, atau unintentional, ya, disengaja maupun tidak. Nah, kemudian the person of thing that possesses the threat is called threat actor. Jadi orang atau manusianya disebut threat actor, atau kadang-kadang disebut dengan threat agent. Ya. Nah, kemudian ini bisa juga threat itu bisa berasal dari internal maupun eksternal. Ya. Nah, vulnerability sendiri, ya, itu biasanya berhubungan dengan value dari aset itu sendiri sama bisa dieksploitasi tergantung seberapa mudah vulnerability atau kerentanan tadi bisa dieksploitasi. Nah, kemudian risk itu ada likelihood, ya, and impact or consequence. Jadi dampaknya. Jadi risk itu sebenarnya adalah kalkulasi hasil dari satu potensi
kerentanan yang nantinya mungkin bisa dieksploitasi dan impact atau consequence of a threat actor exploiting a vulnerability. Jadi potensi buat seorang threat actor itu bisa mengeksploitasi kerentanan dan nantinya pasti ada dampak ke bisnis kan ya. Nah, to assess risk, you identify vulnerability, then evaluate the likelihood of it being exploited by threat and the impact that a successful exploit would have. Jadi kalkulasinya rumusnya adalah vulnerability plus threat sama dengan risk yang yaitu itu sendiri berasal dari impact kali likelihood. Ya, paling gampang sih risiko itu sendiri adalah impact dikalikan dengan likelihood, atau kita bisa ngambil vulnerability kali threat kali impact itu sama dengan risk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke attributes of threat actors. Nah, threat actors ini banyak ya, threat agents ya, macam-macam. Bisa di internal, bisa eksternal, dari karyawan sendiri ya. Ya, kemudian ada yang namanya known threats ya, atau bahkan disebut dengan adversary. Ya. Ya, static known threat seperti misalnya contoh virus, rootkits, trojan, botnets, malware, gitu. Semua adalah contoh-contoh known threats. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang namanya adversary. Adversary ini berhubungan dengan satu attack yang biasanya threat aktornya bisa dari mana aja. Ya. Nah, kemudian adversary ini atau threat actor ini ya lebih bisa mengembangkan teknik-teknik yang mungkin lebih canggih. Ya. Nah, tadi kita udah bicarain mengenai internal dan eksternal. Ya, bisa jadi dari internal attack-nya, maksudnya threat-nya bisa dari internal, misalnya karyawan kita sendiri yang nggak sengaja masukin flash disk yang berisi virus ya, atau mungkin download software-software yang gratisan dari internet. Nah, itu bisa jadi internal threat atau eksternal seperti misalnya hacker ya. Ya, kemudian juga bicara mengenai threat actor, ini ada intent atau motivation. Intent describes what the attacker hopes to achieve from the attack. Jadi apa yang diinginkan dari attack itu dan yang ingin apa istilahnya dicapai ya, itu intentnya. Kemudian motivation is the attacker's reason. Jadi motivasi itu adalah alasan kenapa mereka melakukan attack ya. Nah, ini bisa secara intentional atau unintentional, accidental atau unintentional. Jadi kadang-kadang bisa juga ini gara-gara tidak sengaja ya. Nah, jadi tergantung dari intent atau motivasi. Nah, kemudian dari sisi level of sophistication, capability and resource funding, ini ada banyak ya. Ada yang namanya nation state actor, ya. Nation state threat actors, ya. Ini mereka punya funding yang ini biasanya dikasih duit lah, Pak ya. Fundingnya banyak banget ya. Nah, jadi capability itu sendiri sebenarnya berhubungan dengan exploit techniques, tools, termasuk juga keberadaan resources atau fundingnya. Jadi biasanya kalau state threat actor ya, itu biasanya fundingnya dari negara ya, atau bahkan oleh satu organisasi tertentu. Jadi ada sophisticated threat actor group ya, yang biasanya berhubungan dengan APT, misalnya Advanced Persistent Threat Group, misalnya APT Group 21, APT Group 28 dan sebagainya. Anda boleh baca-baca tuh tentang APT Group ya. Nah, jadi itu tergantung dari ininya juga level of sophistication ya. Expertise-nya berhubungan dengan resources, funding sama adversary capability level. Jadi capability itu berhubungan dengan bagaimana mereka bisa membangun tools atau teknik ya untuk melakukan serangan ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah, ada namanya hackers, skip kiddies, hacktivists. Tahu ya yang namanya hacker? Individual who has the skill to gain access to computer system through unauthorized, unapproved means. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya white hat. White hat itu yang baik ya, authorized. Kalau black hat itu unauthorized ya. Yang jahat itu gray hat. Yang jahat itu black hat. Kalau gray hat tuh dia kerjanya di ya semi authorized, jadi ya setengah-setengah lah. Ya. Kemudian ya jadi ini sebenarnya berhubungan dengan kalau black hat itu apa? Kalau white hat itu biasanya terotorisasi,
black hat itu tidak terautorisasi, kalau grey hat itu setengah-setengah ya. Nah, kemudian ada yang namanya kiddies ya. Tapi biasanya kalau white hat itu biasanya ini adalah nama lain dari security professional yang ya defender lah ya, defender yang melakukan testing terhadap aplikasi, network, dan memberikan informasi mengenai kerentanan dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu kebanyakan yang kerjaannya di si white hat dan grey hat ya. Nah, kemudian ada namanya script kiddies ya. Script kiddies ini adalah orang-orang yang atau seseorang yang tahu bagaimana menggunakan software hacker tools, tapi dia tidak terlalu tahu bagaimana sebenarnya membuat atau meng-create tool tadi atau script tadi ya. Dan kemudian mereka juga doing hacking for fun lah ya. Jadi hacking itu untuk senang-senang aja ya. Kemudian ada yang namanya hacker team dan hacktivist, biasanya punya hacktivist group ya, seperti misalnya Anonymous ya, WikiLeaks, LulzSec ya. Mereka punya political agenda ya, ada agenda politik. Dan kemudian hacktivist ini biasanya might attempt to obtain and release confidential information. Jadi mereka kalau udah masuk, mereka akan mencoba mengeluarkan informasi-informasi yang mereka dapatkan ke publik ya, dengan berbagai cara, atau melakukan denial of service attack, atau melakukan defacement terhadap website ya. Nah, kemudian ada namanya state actor. Nah, ini saya bilang ini biasanya dia punya fund, duitnya tuh gede ya, karena di backup sama pemerintah atau satu grup tertentu ya. Biasanya berhubungan dengan military atau secret service, highly sophisticated ya. Contohnya grup-grup yang memang dikenal ya di dunia maya. Banyak sih grupnya, APT Group kebanyakannya. Nah, kemudian ada istilah APT, Advanced Persistent Threat ya. Ini sebenarnya adalah modern types of cyber adversary ya. Ya. Nah, APT ini fokusnya adalah exfiltration, mengeluarkan atau mendisclose informasi yang berhubungan dengan informasi sensitif dari suatu organisasi ya. Bukan cuma masalah hackingnya, yang canggihnya itu mereka bisa bikin hackingnya itu dan teknik-teknik yang dilakukan dan eksploitasi itu tidak ketahuan, dan mereka bisa stay atau berada di satu lokasi tertentu di data center atau di server itu tanpa ketahuan ya. Itu hebatnya, makanya kan persistent, dia menetap ya. Kemudian ada yang namanya state actor ya. State actors have been implicated in many attacks, particularly on energy and health network system. Contoh kasus misalnya Stuxnet itu state actor itu ya. Atau North Korea ya, Korea Utara ya. Ya, kemudian ada beberapa yang lain seperti Spionage ya, dengan menggunakan strategic advantage ya. Dan beberapa yang lain ya. Jadi Anda boleh baca-baca berbagai jenis state actors and advanced persistent threat. Nah, kemudian ada yang namanya criminal syndicates and competitors ya. Kalau criminal syndicate itu biasanya operates across the internet from different jurisdiction. Jadi mereka masuknya dari berbagai negara ya. Sindikat ya, sindikat kriminal melakukan misalnya identity theft atau mungkin curi Bitcoin dan sebagainya. Ya. Motivasinya biasanya criminal profit ya, keuntungan ya. Kemudian ada yang namanya kalau criminal syndicate ini can be very well resourced and funded, jadi duitnya ada ya, dan resource-nya juga tinggi. Termasuk juga kompetitor ya. Kompetitor ini bisa melakukan berbagai hal, contohnya ada yang namanya cyber espionage ya, spionase, dan kadang-kadang menggabungkan insider threat. Jadi ada orang dalam yang dipasang duluan nih ya, atau dibayar kan gitu. Nah, kemudian juga insider threat actors ya. Dikenal dengan ya threat actor yang istilahnya gimana ya, yang memang udah ada di dalam, contoh karyawan ya. Mungkin dia tidak happy dengan kondisi gajinya dan sebagainya ya. Nah, dari malicious insider threat ini karena kan asumsinya mereka udah punya akses ke internal ya. Ya, kadang-kadang ada atau tidak ada akses ya, tergantung ya. Kalau ada akses lebih parah lagi, lebih punya dampak yang luas ya.
Contohnya employees, jadi karyawan, kontraktor, atau bahkan partner. Ya. Jadi hati-hati dengan insider threat actors nih. Ya. Kemudian mereka bisa melakukan yang sama namanya sabotase, ya. Kemudian mendapatkan keuntungan uang, ya, atau bahkan keuntungan dari sisi bisnis. Ya. Oke. Nah kemudian intentional insider threat, ya. Jadi sebenarnya insider threat ini ada dua, ada intentional yang sengaja atau ada yang tidak sengaja. Ya. Kalau sengaja atau tidak sengaja itu beda ya. Kalau sengaja itu memang udah punya motif dan kebanyakan itu dari orang lain, orang luar yang ya masuk menyamar jadi karyawan. Tapi kalau unintentional itu nggak sengaja. Ya. Misalnya kalau nggak sengaja nih gini nih. Mereka itu mendownload software dari internet, kemudian mereka nggak tahu ini sebenarnya adalah pelanggaran policy atau kebijakan. Dan kemudian dari situ bisa tersebar virus dan sebagainya. Itu unintentional. Atau melakukan sesuatu yang ya kena social engineering misalnya. Dia nggak sengaja mengekspos informasi di media LinkedIn atau Facebook dan sebagainya. Ya, ini karena beberapa hal sih sebenarnya. Adanya kelemahan pada pada kebijakan, prosedur, atau bahkan kurangnya istilahnya kepatuhan terhadap policy dan procedure, ya, termasuk juga kurangnya security awareness training. Ya. Terus ada yang namanya IT, shadow IT. Ya. Shadow IT ini adalah sebenarnya proses di mana user itu purchase atau membeli perangkat software atau hardware tanpa melalui prosedur melewati misalnya procurement, ya kan harusnya ada lewat procurement department, ya, departemen bagian pembelian, ya, atau purchasing department. Nah itu disebut dengan shadow IT. Nah problemnya kalau shadow IT itu it creates new unmonitored attack surface for malicious adversary to exploit. Jadi ya ada satu risiko lah yang kebanyakan berhubungan dengan satu attack yang tidak termonitor, ya, karena biasanya mereka bisa berada di departemen mana aja, ya. Atau misalnya beli suatu software yang berbahaya, ya. Oke. Nah kemudian ada attack factor, ya Anda harus tahu nih apa perbedaan antara attack surface and attack factors, ya. Kalau attack surface, ya, points atau all points at which a malicious threat actor could try to exploit vulnerability. Jadi dari mana aja nih, ya, points where the attacker can discover or exploit vulnerabilities in a network or even in application. Jadi poinnya macam-macam, bisa dari network, bisa dari application, bisa dari OS, ya. Oke. Kemudian ada yang namanya attack factor. Attack factor is the path, ya, jalur, ya, that a threat actor uses to gain access to secure system. Ya. Ya. In majority of cases, gaining access means being able to run malicious code on target. Ya, bisa dari direct access, lewat removable media seperti USB thumb drive. Ya. Direct access itu maksudnya physical atau local attack. Kemudian dari email, dari remote and wireless, supply chain, web and social media, and even cloud. Ya. Jadi semuanya disebut dengan attack factor. Ya. Termasuk dari supply chain. Ya. Supply chain itu berhubungan dengan ya supply, ya, mulai dari barang dibuat sampai barang itu dikirim sampai barang itu dipakai. Ya. Terutama hardware dan software. Ya. Oke, next topic, kita ada 2 topik aja di sini. Explain threat intelligence sources. Nah, kita di sini lihat ada pembahasan mengenai explain different threat actors, factors, and intelligence sources. Nah, oke, kita mulai dari explain threat intelligence sources. Ya. Ya, pertama mesti tahu dulu yang namanya threat intelligence. Ya. Threat intelligence itu sendiri sebenarnya adalah metode, ya, di mana satu teknik atau metode di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai potential threats, ya, future threats, emerging threats, ya, ancaman. Ya. Dan kemudian source-nya macam-macam, bisa dari dark web, ya, kemudian bisa dari academic research, analysis of attacks on customers systems, honeypot, honeynets,
dari dark webs ya, yang tadi darknet atau dark webs ya, dan kebanyakan berhubungan dengan yang namanya TTPs, tactics, techniques, and procedure ya. Yang biasanya kalau untuk TTPs ini ada dibahas di MITRE ya, MITRE itu ada keluarin yang namanya MITRE attack framework, di mana kita diajarin bagaimana mendapatkan informasi mengenai tactics, techniques, dan procedures ya. Jadi informasi-informasi threat ini bisa didapatkan dari berbagai sumber ya, dari research, dari analisis dan sebagainya, atau bahkan dari vendor ya. Nah, biasanya digunakan untuk yang disebut dengan counter intelligence ya. Threat research is a counter intelligence gathering effort in which security companies and researchers attempt to discover TTPs of modern cyber adversary. Nah, itu. Jadi fokusnya ke counter intelligence ya. Nah, kemudian dari sisi threat intelligence providers ya, biasanya ada 3 jenis ya threat intelligence providers ya. Pertama itu disebut dengan behavioral threat research, berupa narrative commentary describing examples of attack ya, and TTPs gathered through primary research sources ya. Biasanya berhubungan dengan attack, bagaimana attack itu berjalan ya. Atau dari reputational threat intelligence, seperti misalnya dari cyber threat intelligence (CTI), berupa daftar IP addresses atau domain yang berhubungan dengan malicious behaviors plus signatures of known file-based malware. Anda bisa lihat misalnya contoh dari OTX ya. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, kemudian ada dari kalau dari sisi itu ada yang namanya threat intelligence yang bisa didapatkan dari platform and feeds ya, closed proprietary yang khusus ya dari satu vendor seperti dari IBM ya, kemudian dari FireEye atau vendor website, atau bahkan public private information sharing center, atau dari OSINT ya, open source intelligence. Nah, bisa macam-macam dari public sharing center ya, dari berbagai lokasi. Nah, kemudian OSINT itu biasanya digunakan untuk reconnaissance atau information gathering dan monitoring ya. Nah, kemudian open threat intelligence research sources bisa dari academic journals, conferences, request for comment, atau even dari social media, ya, dari blogs misalnya. Nah, kemudian lebih fokus ke TTPs, tactics and procedures, termasuk juga indicators of compromise. Ya. TTPs itu menggambarkan statement adversary behavior. Ya. Ini terminologi ini digunakan dari mulai asal muasalnya dari US Military Doctrine. Ya. Mengkategorikan, ya, di TTPs ini mengkategorikan behaviors in terms of campaign strategy. Ya. Dia berhubungan dengan strategi and approach disebut dengan tactics, generalized attack factors disebut dengan techniques, ya, kemudian specific intrusion tools and methods disebut dengan procedure. Ya. Nah, termasuk juga pemahaman mengenai indicator of compromise, yaitu sebenarnya berhubungan dengan residual sign, ya, jadi bekas-bekas adanya successful attack. Ya. Contohnya di event atau di log, kita bisa dapatkan informasi mengenai aset atau serangan-serangan yang mungkin sudah berhasil dan orangnya udah masuk nih, si hacker udah masuk. Nah, kita mesti cari nih bekas-bekasnya, ya, artifacts-nya, ya. Dan ini biasanya menampilkan informasi mengenai specific evidence of intrusion, ya, individual data points, ya, ada correlation of system and threat data, ya. Bahkan kadang-kadang kita juga butuh AI back analysis, maksudnya yang analisis yang berbasis artificial intelligence, ya. Nah, Anda juga harus tahu perbedaan antara, ya, kalian harus tahu perbedaan antara indicator of compromise. Kalau indicator of compromise itu kan lebih ke arah evidence-nya, ya, yang nantinya digunakan untuk forensik juga. Sedangkan indicator of attack itu beda, ya. Kalau indicator of attack itu lebih ke arah ya, biasanya fokus ke kondisi pada saat ini, ya, indicator of attack. Contohnya tiba-tiba ada traffic yang atau mungkin ada denial of service yang tiba-tiba membuat CPU resources atau CPU utilization dari satu server itu meningkat. Ya, itu bisa jadi indicator of attack. Atau bahkan ada
malicious activities, ya, seperti adanya Trojan, malware, dan sebagainya. Ya. Jadi itu beda ya, IOC dan IOA. Ya. Nah, kemudian untuk threat feeds, biasanya CTI platform seperti misalnya dari OTX atau dari Alien Vault atau OTX Alien Vault atau dari FireEye atau dari IBM, mereka menggunakan yang namanya data feeds yang biasanya digunakan untuk mengupdate informasi, ya. Dan mereka menggunakan beberapa jenis data feed seperti misalnya mereka menggunakan structured threat information expression (STIX). Kemudian ada yang namanya trusted automated exchange of indicator information (TAXII). Ya. Ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransmit CTI data between service and client. Ya. Contohnya kita sebagai klien, kemudian servernya adalah vendor. Nah, mereka akan melemparkan informasi ke kita dengan menggunakan yang namanya Trusted Automated Exchange of Indicator Information. Ya. Termasuk juga Automated Indicator Sharing, ya, which is a service offered by Department of Homeland Security yang digunakan untuk threat intelligence sharing. Ya. Termasuk juga beberapa hal yang berhubungan dengan ini cukup menarik ya, namanya threat maps. Ya, nanti saya kasih contoh. Animated graphics show the targets, source, target, and type of attack. Ya. Detected by CTI platform, ya. Jadi itu ada threat maps. Kemudian nanti saya akan demokan termasuk juga ya, jadi threat map sama OTX ya. Kemudian juga tentang virus total ya, di mana virus total ini dia punya repository yang berhubungan dengan signature atau untuk known malware ya. Nah, termasuk untuk vulnerability database and vulnerability feeds, biasanya secara internasional kita menggunakan yang namanya CVE atau Common Vulnerability and Exposures, cv.mitre.org ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan informasi identitas atau signature dari satu kerentanan tertentu ya. Ya, sangat banyak digunakan ya di hampir di semua produk ya, seperti misalnya contoh di Nessus, di OpenVAS atau bahkan di NXpose ya, mereka menggunakan CVE ya untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada pada suatu sistem tertentu. Untuk perhitungan severity-nya mereka menggunakan CPSS atau Common Vulnerability Scoring System ya. Versi terakhir adalah versi 3.1 ya. Nah, kemudian juga penggunaan artificial intelligence-nya ini sangat-sangat berguna untuk predictive analysis ya. Ada juga yang namanya machine learning ya. Machine learning ini sendiri digunakan untuk menggunakan algoritma yang biasanya digunakan untuk mendevelop strategi for using a particular data ya. Jadi itu yang disebut dengan predictive analysis ya. Biasanya berhubungan dengan threat forecasting sama chatter. Chatter itu yang berhubungan dengan monitoring IP address tertentu. Ya. Oke. Jadi di lesson 2 ini kita belajar beberapa hal yang berhubungan dengan threat intelligence, ya, CTI, cyber threat intelligence. Kita juga belajar tentang threat actors, threat intelligence, juga berbagai jenis attacks, vulnerabilities, and juga risk. Ya. Oke, saya sedikit kasih demo ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Pertama, saya akan masuk ke OTX ya. OTX, Alien Vault. Nah, Anda bisa registrasi di sini ya, OTX. Open Threat Exchange, ya. Open Threat Intelligence Community. Ya. OTX itu kepanjangan dari Open Threat Exchange. Ya. Nah, ini Anda bisa registrasi. Nah, begitu Anda udah registrasi, Anda akan dapat email. Nah, saya bukakan email saya yang OTX ya. Saya nggak ada yang rahasia sih di email saya, nggak apa-apa saya show aja ya. Tidak ada yang rahasia, aman. Insya Allah aman. Ya. Nah, ini ada OTX nih. Oh, ini ada OTX. Kalau mau OTX sih ketik aja OTX. Ya, banyak kita keluar. Mereka itu ngirimin tiap hari ya, hampir tiap hari mengirimkan yang namanya pulse ya, pulsa ya, pulse atau pulse ya, bukan pulsa sih sebenarnya, lebih ke ya apa ya kalau pulse itu bahasa Indonesianya.
Kayak urat nadi itu kan ada pulsa ya. Pulse itu bahasa Indonesianya apa? Denyut. Nah, denyut ya. Nah, kadang-kadang suka lupa bahasa Indonesianya. Kita ambil aja nih, misalnya contoh. Nomor 1 nih. North Korean malicious document exploiting CVE 2021 40444. Ya. Nah, saya terima ini nih tiap hari. Nah, kemudian saya ingin tahu nih apa sih yang dibicarakan nih. Kita klik aja nih. Klik ya. Kemudian kita akan dibawa ke otx.alienvault.com. Nah, di sini dijelaskan ada CPE-nya, ya. Bahkan ada attack ID yang diambil dari MITRE attack framework, ya. Seperti misalnya T1137.001 Office Template Macros, kemudian T1185 Man in the Browser, T1059.007 JavaScript, T1471 Data Encrypted Impact. Data encrypted for impact. Nah, kemudian kita juga bisa lihat referensinya, keterangan lengkapnya. Kemudian kita bisa lihat juga indicators of compromise. Nah, macam-macam nih, ada file hash, ya, CVE, ya. Nah, ya, misalnya contoh file hash, kita klik aja nih. Di sini ada informasinya aktif ya. Kita klik aja file hash. Ya, jadi kalau kita dapat satu file hash tertentu dan kita nggak tahu nih apaan sih ini, ya, ini kita tinggal copy aja nih, tinggal copy. Dijelasin sih di sini dibilang related pulse, alien lab pulses, related tag analysis, ini Korean malicious ini kan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dari sisi pulses satu IDS detection nggak ada deteksi ya. Ini keren juga nih nggak ada deteksi. Tapi kita bisa masuk ke virus total. Nah, kemudian kita copy tadi yang hash-nya ini. Kita copy, kita masuk ke virus total. Nih, ya. Masukin aja di search. Masukin hash-nya. Udah, dengan press enter aja. Biasanya virus total karena dia punya database ya. Ini kebetulan nggak match ya. Berarti di virus total tuh belum ada database ya. Atau mungkin saya cari yang ini kan kebetulan baru banget ya. Nah, saya cari aja yang agak lama ya, mungkin yang bulan Oktober lah ya. Nah ini new version of stole ransomware reemerge. Ini klik aja. Nah, kita bisa cari itu tadi. Berapa? Halo, ya. Nah ini kita copy aja nih ininya, indicator of compromise-nya. Ya, kita copy ininya. Halo teman-teman, tolong mute dulu ya. Halo. Ya. Halo. Oh tadi Pak Semit. Ya, saya mute dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke virus total. Kita search, enter. Oh, kok nggak ada ya? Nah, ini juga baru ya. Atau kita bisa ke sebentar. Ya, biasanya ada kalau kita cari yang agak lama lah ya, mungkin kira-kira berapa bulan yang lalu. Agustus lah misalnya. Rat indicator ya. Ya. Nah, ini kita bisa cari ininya, file hash-nya ya. Ambil aja salah satu. Nah, kalau kita ketemu satu file dan hash-nya, kita kan biasanya cari hash-nya ya, biar tahu, bukan nama filenya malah. Kita masuk aja ke virus total ya. Terus kita masukkan, bukan file, sorry. Ya, kita juga bisa search based on file ya. Ini juga bisa kita search. Ya. Nah, ini langsung salah satu nih. Nah, dari satu hash file aja ketahuan bahwa ini adalah malicious ya. 55 security vendors and one sandbox flag this file as malicious. Ya.
Wah, kalau udah 55 udah jelas ini. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke ini target yang tadi tuh. Ya. Ini ada analysis overview di sini. Ya. File score 19,6 malicious. Kemudian antivirus detection ini dianggap sebagai Win malware, Trojan, agent Tesla, alertnya injection rump, network ICMP. Ya, ini high priority semua. Kemudian juga ada file type-nya, executable file. Kemudian ada size, ada MD5-nya, ya, dan sebagainya. Nah, ini ada screenshot setelah dites. Ini bisa lihat di sini. Nah, ini. Oke, nah itu yang dari OTX. Oke. Nah, kemudian ada tadi bicara mengenai threat maps. Contohnya saya ambil aja Fortinet threat map. Nah, ini dari Fortinet ya. Jadi kalau Anda lihat ada gambar seperti ini dari mana? Dari klien ya, kliennya Fortinet ya. Ini menggambarkan attack. Anda bisa lihat nih. Ini disebut dengan threat maps. Animasi ya. Tapi beneran ya, bukan bohongan. Ini. Ya banyak sih sebenarnya ya, bisa dari Fortinet, bisa dari yang lain ya. Nah ini lihat, ada tag kan dari mana tuh? United States, Canada, ya bisa kelihatan ya. Nah ini dari China juga ada nyerang, ya dari Russia, ya. Wah kalau dipikir-pikir Rusia gede banget ya. Ya ini disebut dengan threat maps, oke? Ya, checkpoint juga ada nih, benar. Ada yang kasih tahu checkpoint ya. Checkpoint juga ada threat map ya. Oke. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ya, checkpoint. Wah, keren ya. Live cyber threat map ya. Oke. Sementara itu dulu demonya saya ya. Ini serangan beneran ini, ya beneran, bukan bohongan. Oke. Ya, kemudian oke. Untuk sebelum kita akhiri ya, saya ingin Anda menjalankan ya latihan ya. Sebentar, saya kasih ininya. Ya, ini bebas ya. Saya nanti disconnect dulu, kemudian Anda boleh jalanin ininya. Quiz. Ini ada quiz ya. Teman-teman ada quiz ya. Bentar, saya siapin dulu. Sama ya, room name-nya itu Anak Asuh Cyber 2021. Kemudian quiz-nya saya akan launch. Quiz yang berhubungan dengan CompTIA Security Plus 601 lesson 1 sampai 2. Ya. Oke. Ya, ada 20 soal. Ya. Ada 20 soal. Silakan Anda kerjakan. Tidak terbatas waktunya ya, tapi kalau bisa sih sekarang aja ya. Jangan lama-lama. Ya, jadi ini room-nya adalah Anak Asuh Cyber. Oke. Saya tulis di chat room ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 9, ini 20 menit ya, 20, 9.45 lah. Ya. Maksimal sampai jam 10 ya. Oke, saya buka ini sampai jam 10. Setelah itu langsung saya close. Oke, silakan dicoba. Itu kenapa pakai Anak Asuh Cyber 2021 itu?
Waduh, banyak yang salah nih. Jangan namanya jangan anak asuh cyber 2021 dong. Namanya nama Anda, room name-nya yang anak asuh cyber. Ah, ini ya. Oke, tolong yang pakai anak asuh cyber siapa itu? Hapus saja atau ulangin pakai nama lain ya. Silakan dicoba. Saya kasih waktu ya. Mungkin gini ya. Sementara itu dulu ya dari saya ya. Silakan Anda coba apa nama tuh? Kuisnya. Saya kasih waktu sampai jam 10 nanti saya tutup. Untuk sementara materi dari saya itu aja dulu ya. Sampai jumpa lagi hari Jumat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Oke, sampai jumpa. Thank you, Pak. Sama-sama. Ya, kerjain ya kuisnya dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Buka buku nggak apa-apa, buka buku boleh. Terima kasih Pak Semi, terima kasih. Selamat malam Pak. Ya. Terima kasih Pak.